Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilai Irfiani dari kelas M246 dengan NIM 240407501069. Jadi, saya di sini akan menjelaskan berdasarkan rangkuman dari frasa beserta contoh kalimatnya dengan lengkap. Jadi kita bahas yaitu frasa adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi tidak memiliki unsur predikat, sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Nah, frasa sendiri hanya berfungsi sebagai bagian dari satu kalimat, misalnya sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan. Contoh perbedaan frasa dan kalimat. Kalau frasa seperti buku tebal. Nah, pada kalimat buku tebal ini tidak memiliki predikat, hanya kelompok kata. Sedangkan kalimat seperti buku tebal itu ada di meja. Nah, pada kalimat buku tebal itu ada di meja, itu memiliki predikat ada sehingga bisa berdiri sendiri. Nah, selanjutnya ciri-ciri frasa. Ciri-ciri frasa yang pertama itu terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya, rumah besar, sangat cantik, dan pergi ke pasar. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki makna yang padu. Contohnya, meja kayu. Meja kayu memiliki makna atau berarti meja yang terbuat dari kayu. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak memiliki predikat. Contohnya, sangat mahal. Dalam kata sangat mahal ini bukan kalimat karena tidak memiliki kata kerja sebagai predikat. Dan ciri-ciri keempat yaitu dapat digantikan oleh satu kata. Contohnya, anak kecil. Nah, kata anak kecil ini dapat digantikan dengan bocah. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis frasa dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama ada frasa nominal atau frasa kata benda. Frasa yang memiliki kata benda sebagai unsur inti atau unsur utamanya. Contohnya, buku tebal. Buku sama dengan kata benda dan tebal sama dengan kata sifat. Atau contoh lain seperti rumah besar. Nah, rumah sama dengan kata benda dan besar adalah kata sifat. Nah, selanjutnya itu penggunaan dalam kalimat. Contohnya seperti saya membeli buku tebal di toko atau mobil mewah itu sangat mahal. Selanjutnya yang kedua itu ada frasa verbal. Frasa verbal atau frasa kata kerja. Jadi, frasa yang memiliki kata kerja sebagai inti atau unsur utamanya. Contoh, sedang belajar. Sedang sama dengan kata keterangan, belajar sama dengan kata kerja. Atau contoh lainnya seperti telah makan. Telah adalah kata keterangan dan makan adalah kata kerja. Nah, contoh penggunaan dalam kalimatnya seperti dia sedang belajar di kamarnya. Atau kami akan pulang ke Bandung besok. Baik, selanjutnya jenis frasa yang ketiga yaitu ada frasa aktiva atau frasa kata sifat. Nah, yaitu frasa yang memiliki kata sifat sebagai inti atau unsur utamanya. Contohnya itu seperti sangat cantik. Sangat merupakan kata keterangan dan cantik merupakan kata sifat. Contoh lain seperti cukup tinggi. Cukup sama dengan kata keterangan dan tinggi sama dengan kata sifat. Nah, contoh penggunaan dalam kalimatnya itu dapat seperti harga mobil ini terlalu mahal untuk saya. Selanjutnya ada frasa adverbial atau frasa keterangan. Frasa yang berfungsi sebagai keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, dengan cepat. Dengan sama dengan kata depan dan cepat sama dengan kata keterangan. Contoh lainnya, sejak pagi. Sejak adalah kata depan dan pagi sama dengan kata benda. Contoh penggunaan dalam kalimatnya itu dapat seperti kami sudah di kelas sejak pagi. Nah, selanjutnya yang kelima ada frasa preposisional atau frasa kata depan. Nah, frasa kata depan ini yaitu frasa yang diawali dengan kata depan dan diikuti kata benda atau kata lainnya. Contoh, ke pasar. Ke sama dengan kata depan dan pasar sama dengan kata benda. Atau bisa juga untuk adik. Untuk sama dengan kata depan dan adik sama dengan kata benda. Nah, contoh penggunaan dalam kalimat itu bisa seperti ibu pergi ke pasar pagi tadi atau saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, kesimpulannya yaitu frasa adalah kelompok kata yang membentuk satu makna tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat karena tidak memiliki predikat. Nah,
Frasa dapat berfungsi sebagai bagian dari kalimat, seperti subjek, predikat, objek, atau keterangan. Nah, 5 jenis utama frasa dalam bahasa Indonesia itu yang pertama ada frasa nominal, dan yang kedua yaitu ada frasa verbal, dan yang ketiga ada frasa adjektiva atau inti kata sifat. Yang keempat ada frasa adverbial yang berfungsi sebagai keterangan, dan yang kelima ada frasa preposisional yang diawali dengan kata depan. Baik, mungkin itu saja dari